Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Kita bakal langsung ngebahas topik yang lagi panas-panasnya diomongin di mana-mana. Kenapa sih mata uang Garuda kita, rupiah, terus-terusan melemah sampai nembus level historis 17.500 per dolar Amerika? Nah, tujuan kita hari ini adalah membedah secara objektif dan berbasis data, apa aja sebenarnya alasan-alasan berlapis di balik angka yang bikin deg-degan ini. Yuk, langsung kita mulai. Untuk membedah masalah ini, kita punya pendekatan ibarat mengupas bawang ya. Kita mulai dari mitos versus fakta, lalu masuk ke lapisan pertama soal faktor eksternal, lapisan kedua tentang faktor domestik, lapisan ketiga yaitu kepercayaan pasar, dan terakhir kita cari tahu apa solusinya. Bagian pertama, mitos versus fakta. Pasti kalian sering dengar kan perdebatan liar di medsos belakangan ini. Di satu sisi, ada yang bilang, wah rupiah anjlok ini malah bikin eksportir cuan besar. Realitanya, pertumbuhan ekspor kita tuh nyatanya di bawah 1% dari PDB. Nggak sebanding banget lah buat ngangkat seluruh ekonomi. Terus di ujung ekstrim yang lain, ada yang panik teriak-teriak krisis 98 bakal keulang. Padahal harus diingat, waktu tahun 98 itu rupiah jatuh mendadak sampai 600%. Pelemahan yang kita alamin sekarang ini sifatnya bertahap. Bukan kiamat ekonomi yang harus dibikin panik kayak dulu. Jadi, kita harus pegang satu prinsip penting ini. Ekonomi itu selalu soal sebab akibat. Sering banget nih kita pengen nyari kambing hitam dengan gampang, entah nyalahin Bank Indonesia aja atau nyalahin Kementerian Keuangan doang. Padahal, sejarah membuktikan kalau nilai tukar itu nggak pernah murni cuma urusan satu lembaga atau kebijakan moneter aja. Ini tuh kayak jaring laba-laba yang super kompleks, melibatkan kebijakan fiskal, moneter, sampai tingkat kepercayaan pasar. Semuanya saling ngunci. Oke, sekarang kita kupas lapisan pertama dari masalah ini, faktor eksternal. Kalian harus tahu, faktanya bukan cuma rupiah yang lagi lesuh, tapi dolar Amerikanya emang lagi berotot banget. Kenapa bisa gitu? Suku bunga di Amerika tuh lagi mandek di posisi yang tinggi. Coba posisikan diri kalian sebagai investor. Ngapain taruh uang di negara berkembang yang lagi fluktuatif? Kalau di Amerika nawarin imbal hasil tinggi yang super aman kan? Udah gitu ditambah lagi ketegangan geopolitik di Timur Tengah akhir-akhir ini. Orang-orang pada nyari tempat berlindung buat aset mereka, alias nyari safe haven. Hasilnya, uang pada ditarik dan kabur dari negara-negara berkembang, termasuk keluar dari Indonesia. Lanjut ke lapisan kedua, faktor domestik. Rp17.500 per dolar Amerika. Pelemahan sampai ke titik historis ini jadi bukti kuat kalau kita nggak bisa cuma pasrah nyalahin keadaan global. Pasti ada sesuatu yang kurang pas di dalam negeri kita sendiri kan? Ada ketidakseimbangan struktural yang bikin kita makin rentan pas kena guncangan dari luar. Coba deh kita intip data kuartal pertama. Pendapatan negara kita emang naik lumayan lah di angka 10,5%. Tapi tunggu dulu, belanja negaranya malah meroket gila-gilaan sampai 31,4%. Bayangin aja, 610 triliun dari angka itu murni dihabisin sama pemerintah pusat. Pengeluaran yang tumbuhnya 3 kali lipat lebih cepat dari pemasukan ini, ujung-ujungnya nyetak defisit sekitar 240 triliun rupiah. Gede banget kan? Dan ketimpangan ini juga merembet ke sektor perdagangan kita. Ekspor di kuartal pertama naiknya benar-benar tipis, cuma 0,34%. Pertumbuhan impornya malah tembus 10,05%. Logikanya gini, karena kita banyak impor, kita butuh lebih banyak dolar Amerika buat bayar barang-barang itu. Nah, pas rupiah lagi lemah, ongkos bayar impor jadi super mahal. Dan ini ngasih beban yang makin berat, yang akhirnya narik nilai tukar rupiah makin ke bawah. Ngomong-ngomong soal pengeluaran negara yang bengkak tadi, ada satu porsi yang bikin melongo. Hampir 30% dari APBN kita, alias sekitar 118 triliun rupiah, habis kesedot cuma buat subsidi energi doang. Belanja subsidi energi kita ini melonjak tajam sampai 266%. Iya sih, subsidi ini emang mutlak dibutuhin biar harga-harga nggak pada naik dan daya beli masyarakat tetap aman. Kalau mendadak dicabut, ekonomi real bisa hancur. Tapi, kalau kita bicara hitung-hitungan matematika murni, beban pengeluaran yang raksasa ini jelas jadi batu sandungan tambahan buat postur fiskal kita. Dan tebak apa akibatnya? Ya, rupiah lagi yang kena ketekan. Masuk ke lapisan ketiga, ini soal psikologi pasar, kepercayaan pasar. Sering banget kan kita dengar narasi di mana pejabat bangga-banggain pertumbuhan ekonomi kita yang nyentuh 5,61%. Kata mereka, wah kita lebih tinggi loh dari negara maju kayak Amerika atau Singapura. Tapi pasar itu pinter banget. Ngebandingin negara berkembang sama negara maju yang ruang tumbuhnya emang udah mentok, itu perbandingan yang nggak nyambung di mata investor. Mereka ngebandinginnya sama negara yang selevel sama kita. Coba tengok, Taiwan, pertumbuhan ekonomi mereka lebih dari 13%. Tapi tahu nggak pengeluaran pemerintahnya berapa? Cuma 3%, karena didorong kuat banget sama ekspor. Atau lihat Vietnam, tumbuh di atas 7%, pengeluaran pemerintahnya di bawah 5%.
Pasar ngelihat data ini, mereka mengevaluasi seberapa efisiensi pengeluaran kita dibandingin sama hasil pertumbuhan yang didapat. Jadi intinya begini, tanpa ada disiplin fiskal dan komunikasi publik yang objektif alias apa adanya, pasar bakal hilang rasa percayanya. Waktu pejabat publik bikin pernyataan yang kesannya cuma ngeglorifikasi pencapaian tanpa ngelihat realitas secara berimbang, investor bereaksi. Kalau mereka ngerasa arah kebijakan ini kurang disiplin, mereka bakal langsung siap-siap nalik modalnya kabur keluar. Dan siapa yang jadi korban akhirnya? Sekali lagi, nilai tukar rupiah kita. Oke, bagian terakhir, solusi stabilitas mata uang. Terus gimana dong cara benerinnya? Ada 4 peta jalan yang esensial. Pertama, komunikasi publik harus lebih objektif. Kurang-kuranginlah glorifikasi yang berlebihan, pasar tuh jauh lebih menghargai transparansi dan realisme. Kedua, perombakan APBN. Pemerintah harus berani nyoret pengeluaran-pengeluaran yang kurang efektif, biar ruang fiskal kita lebih lincah nahan guncangan. Ketiga, kasih insentif yang benar-benar menarik biar para pengusaha mau markir devisa hasil ekspor alias DHE mereka di dalam negeri. Jangan cuma dipaksa, kasih keuntungan ekonomi nyata biar dolarnya nggak lari keluar. Dan yang keempat, harus ada sinergi total. Bank Indonesia, OJK, sama Kementerian Keuangan nggak boleh main sendiri-sendiri atau malah tabrakan soal aturan suku bunga dan subsidi. Kebijakan mereka harus selaras dan satu suara. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat dipikirin bareng. Sanggupkah sinergi kelembagaan dan disiplin fiskal memulihkan lagi keperkasaan rupiah? Atau kita bakal terus pelan-pelan tergerus sama kerasnya tekanan global yang nggak bisa dihindari ini? Benerin masalah nilai tukar emang bukan perkara ngebalik telapak tangan. Tapi kalau arah kebijakan yang benar dan terukur, stabilitas itu bukan hal yang mustahil kok. Terima kasih udah ngikutin pemaparan hari ini, teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.